Kondisi wanita korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat ini sangat memprihatinkan. Korban terus menjalani perawatan intensif. Wanita korban penganiayaan dan penyekapan oleh pacarnya selama 3 tahun. Kondisinya sangat mengenaskan. Wajah dan kepala korban terluka parah akibat disiksa pelaku. Korban sudah bisa berkomunikasi, namun kondisinya masih lemah. Dan hingga saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan bagi korban penyekapan dan penganiayaan. Saat ini korban yang berinisial YTT dalam kondisi berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTT masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban yang masih berusia 29 tahun tersebut masih dalam pemantauan khusus. RSHS Bandung pun membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan terhadap korban. Medis, alhamdulillah kami membuat tim untuk kesehatan. Terus saat ini juga sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan cepat pulih, dan juga yang pasti RSHS di bawah Kementerian Kesehatan kami semaksimal mungkin untuk pengobatan pasien tersebut. Pak, secara medis sendiri itu luka-lukanya akibat apa aja sih Pak? Saya mungkin nanti karena memang itu di bagian dokter penanggung jawab pasien, mungkin nanti akan lebih lanjut kita kasih tahu. Berarti udah berapa kali dioperasi Pak? Belum dioperasi, ya. pemulihan. Saat ini korban belum dalam tahap operasi dikarenakan masih dalam proses pemulihan terlebih dahulu. Seperti diketahui, korban YTT disekap dan dianiaya oleh pacarnya selama 3 tahun di sebuah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pelaku penyekapan wanita di Bandung masih buron. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan menggelar sayembara 250 juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan pelaku penyekapan sadis ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan kekasihnya di Bandung hingga saat ini belum ditemukan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuka sayembara bagi warga yang bisa menemukan Taufik Hidayat akan memberikan hadiah. Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menyiksa korban di sebuah indekos selama 3 tahun. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan. Deddy Mulyadi meminta polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku agar dapat memberikan rasa aman bagi warga Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Atalia Praratia menceritakan pengalamannya saat menjenguk korban di rumah sakit. Dirinya menegaskan pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga dan saya kira pihak keluarga akan tangan karena biaya tentu akan sangat besar begitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting dan badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini nampaknya proses penyembuhan
tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya, termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan, saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100%. Dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu. Baik pemirsa, kami menerima naskah berita terkait dengan rekaman suara korban yang disampaikan dan ini sudah tersebar di media sosial. Saya bacakan untuk Anda. Mata saya luka, sudah tak bisa melihat. Telinga luka, kepala luka, hingga kaki saya luka. Tubuh saya luka sangat parah. Dan meskipun saya dalam keadaan kepala darah semua, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimanapun saya juga ingin pulang dalam keadaan apapun juga. Sekalipun dalam keadaan amit-amit, dalam keadaan mati. Setidaknya orang tua harus melihat mayat aku kayak gimana. 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya mengeluarkan suara kayak gitu, sama dia disiksa lagi. Jadi saya kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Pertama mata dulu yang dihukum, terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya itu juga ya kalau makan aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak jalan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa ngetas lah. Ke dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Berdoa sama Allah, ya Allah gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu. Sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Ya, semoga kesembuhan diberikan kepada korban dan pelaku semoga saja bisa segera tertangkap. Sementara itu pemirsa, seorang warga panik saat wajah pelaku penyekapan dan penyiksaan tersebar di media sosial. Pasalnya dirinya memiliki paras yang mirip dengan pelaku. Klarifikasi
yang disampaikan seorang warga terkait wajahnya yang mirip dengan wajah pelaku. Kita bisa lihat ya, wajah mirip Taufik. Warga ini pun akhirnya panik. Ya, pelaku penyekapan dan penganiayaan YTT di Rancaikek, Bandung hingga saat ini masih dicari. Dan seorang warga ini sempat menceritakan pengalamannya saat dia ditegur seorang bapak di minimarket, di mana bapak tersebut menuduh dia adalah sosok yang mirip dengan pelaku yang tersebar di media sosial. Akan tetapi warga ini menegaskan dirinya tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra, asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang gini ya. Kemana sih? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup, bukan saya keplak ya. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa dengan pakaian yang berganti. 15 Juni 2026. Ke ini AA dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa pemerintah hari ini jangan tuli. Oh, dari Gibran tadi pemeri AA Bapak Wapres jangan sampai ada ketutup ruang-ruang begini terus buka. Oh oke, artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian. Dia akan mengaudit dan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi. 22 Juni 2026, pernyataan berbeda. Menuju hari H saya sebagai koordinator aksi, tentu banyak orang yang ingin suap saya segala macam, tentu saya menolak. Gini kawan-kawan, jadi gini langsung, maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin mendadak viral. Dirinya beserta sejumlah mahasiswa lain belak-belakan mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak tertentu pasca pertemuannya dengan Wapres yang saat itu bertemu saat pasca aksi massa pada 15 Juni kemarin. Momen pengakuan terekam jelas dalam sebuah video yang viral di media sosial dan direspon oleh netizen, di mana kita lihat sosoknya didesak rekan-rekannya. Akhirnya Abdi mengaku yang menerima uang dan berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar dan ia sempat menolak. Tapi akhirnya terima juga dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga juga kepada pengurus BEM lainnya dengan nominal beragam. Menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan, jadi gini kawan-kawan, langsung. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk pilihan coba. Nah itu cash bukannya sama Raffi dan Mubarak.
Ya, kalau kita ingat sebelumnya polemik ini viral, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini adalah momen pada 15 Juni lalu, Wapres Gibran di Istana Wapres menggelar pertemuan dengan perwakilan mahasiswa ini pasca unjuk rasa. Saya ulangi sekali lagi, 15 Juni 2026. Di pertemuan itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang disampaikan pertama kali adalah pemerintah harus jangan tuli. Mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka. Artinya Mas Wapres Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan akan memberitahukan. Tersebarnya video yang memperlihatkan kericuhan di kampus UBK, diduga aksi ini akibat kekesalan mahasiswa terkait dugaan Ketua BEM FH UBK yang terima sejumlah uang. Ya, ini adalah aksi kericuhan yang terjadi di kampus pasca pengakuan adanya penerimaan uang dari sejumlah oknum mahasiswa UBK tadi. Buntut dari kejadian ini, di akun Instagram resmi BEM FH UBK, mahasiswa menuntut kejelasan dan ini juga sudah dijawab oleh rektor setempat ya. Mereka meminta pihak kampus menindak tegas nama-nama yang terlibat, mendesak yang bersangkutan mundur dari jabatan dan membentuk badan investigasi independen. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat tadi sudah mengkonfirmasi ya di Sindo sore bersama rekan kami David Silahoik, dan salah satu yang diungkapkan adalah mereka menghargai kebebasan berpendapat, akan tetapi tanggung jawab itu harus dilakukan atau dimiliki masing-masing pribadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi. Rektor UBK Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahayu bersama Civitas Akademika menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang tidak mewakili universitas. Abdi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Pihak universitas akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludin. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan
generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Sementara itu Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan fenomena yang terjadi di UBK oleh oknum mahasiswa terima dana merupakan manuver murahan. Menurutnya ini menunjukkan adanya potensi yang menunggangi di setiap gerakan mahasiswa. Ya, ini kan menunjukkan bahwa dalam setiap keramaian, dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi. Nah, cuma sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang nggak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa. Nah, kalau melihat kasus UBK itu kan terlihat bahwa memang yang menunggangi itu ya Mas Wapres gitu kan, nggak tahu itu arahan dia atau inisiatif anak buahnya. Tapi kalau inisiatif anak buah saya kira aneh. Karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka diberikan uang oleh polisi sekitar 20 juta lebih, ya 20-30 juta untuk kemudian belok arahnya demonya bertemu dengan Wapres secara langsung gitu. Nah, orkestrasi murahan kayak begini kan nggak mungkin dari bawah gitu, tapi dari atas. Nah, saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kehadiran IKA BEM Nusantara di Istana Wapres. Wapres mengajak alumni mahasiswa bergandengan tangan bangun bangsa, bangun negara. Ya, Wapres temui Ikatan Alumni BEM Nusantara, mengajak kalangan alumni mahasiswa bergandengan tangan membangun negeri. Ajakan disampaikan saat menerima jajaran pengurus besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa IKA BEM Nusantara di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin kemarin. Seperti yang kita saksikan, Wapres Gibran memandang alumni mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat pembangunan dan menjembatani aspirasi warga. Diharapkan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kami dan alhamdulillah Mas Wapres bisa menerima semua masukan dan atau apa yang kami sampaikan itu dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan sangat-sangat luar biasa. Siang yang berbahagia ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Wakil Presiden telah mendengar aspirasi dari kami, pengurus besar Ikatan Alumni BEM Nusantara, dan tentunya komitmen kami dalam mengawal cita Prabowo Gibran. Ya, sebelumnya kalau kita ingat-ingat pemirsa, beberapa hari yang lalu ya, Wapres RI Gibran juga mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND, Gorontalo, dan wilayah Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis serta koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa yang ikut serta pun mengaku sangat senang dengan tugas bersama Wakil Presiden. Habis juga dengan Mas Wapres sebenarnya pengalamannya cukup berharga juga, experience-nya juga sangat berharga untuk sejujurnya kemarin saya sudah jadi tidak mengikuti arus tapi memang lagi kebutuhan besar itu terutama pasti bersyukur hidup juga pastinya ya, tapi lebih ke semangat dan mungkin juga excited untuk mengikuti Pak Wapres dan juga teman-teman di sini untuk belajar lebih banyak. Agak nggak nyangka sebenarnya, sebetulnya saya nggak nyangka sama sekali